Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Risandi SPDI, mahasiswa PPG YAIN Sultan Amai Gorontalo. Insyaallah pada hari ini pada tanggal 13 Januari 2023 saya akan mengambil video praktek di SMA Negeri 3 Baru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah agar supaya senantiasa selalu ikut di dalam pembelajaran kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, insyaallah sebelum kita memulai pelajaran, maka marilah kita bersama-sama membaca doa agar apa yang kita pelajari hari ini itu insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin memimpin doa? Angkat tangan. Saya, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Baiklah anak-anak sekalian, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Tentunya nanti kita akan bahas tentang nama-nama Allah. Untuk itu sebelum kita masuk ke pelajaran kita, Bapak ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Saya, Pak. Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Awanda, jawabannya sangat luar biasa. Apakah masih ada yang lain yang ingin menjawab? Silakan. Posang. Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah. Al-Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungannya. Nah, anak sekalian aplaus dulu jawaban dari teman-teman adik-adik sekalian. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira ada yang tahu apa hikmah dipelajarinya Asmaul Husna? Kalau saya, Pak, Oke, silakan. dapat menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian, berkarakter pemimpin, berlaku adil, menjadi orang yang bertakwa. Oke. Anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni ada di sini. Silakan anak-anak sekalian dibaca. Yang pertama adalah Merumuskan keyakinan bahwa Allah Alhamdulillah Maha mengamankan, Maha memelihara, Maha kuat raja, Maha berhimpun, Maha adil dan Maha benar. kemudian yang kedua, Menunjukkan keyakinan bahwa Allah Alhamdulillah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini materi yang akan kita bahas adalah aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada materi ini kita akan membahas tentang pengertian Asmaul Husna, kemudian dalil Asmaul Husna, kemudian yang terakhir nama Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna. Selanjutnya, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna menurut bahasa ini terbagi menjadi dua kata, al-asma dan al-husna. Al-asma artinya nama, sedangkan al-husna artinya baik, terpuji atau mulia. Selanjutnya, Asmaul Husna menurut istilah yaitu nama-nama yang Allah miliki dan mengandung kebaikan di dalamnya. Nama-nama Allah ini berada dalam Al-Quran dan terdapat dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dalil tentang Asmaul Husna ini terdapat pada Quran surah Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya, nama-nama Allah dalam Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Karim. Yang dimaksud dengan Al-Karim adalah yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Allah maha mulia di atas segala. Selanjutnya Al-Akhir. Al-Akhir berarti zat yang maha akhir. Maha akhir di sini dapat diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling kekal. Tidak ada sesuatu pun setelahnya. Tatkala semua makhluk di bumi dan seisinya hancur lebur, Allah Subhanahu wa taala tetap ada dan kekal. Demikianlah materi pada kali ini, kurang lebihnya. Sudah dimengerti? Saya Pak, Oke, silakan. apa yang dimaksud dengan sifat al-mu'min? Oke, baiklah, bagus sekali pertanyaan dari Dian. Adapun yang dimaksud dengan al-mu'min adalah Allah itu maha pemberi ketenangan. Jadi ketika kita mengalami suatu ketakutan atau kita merasa was-was, maka Allah itu akan selalu memberikan ketenangan kepada kita. Yang penting kita selama hidup di dunia senantiasa mengingat Allah juga. Artinya kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan kepada diri kita. Saya Pak. Bagaimana cara meneladani Asmaul Husna al-Husna? Pertanyaan dari Amanda, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita meneladani sifat Allah al-akhir. Artinya Allah itu maha akhir. Oke, baiklah anak sekalian, tentunya anak sekalian, jadi materi kita hari ini adalah Asmaul Husna. Jadi yang dimaksud dengan Asmaul Husna adalah Asma adalah nama-nama Allah dan Husna adalah yang terbaik.
itu maha memberi rasa aman. Allah selalu memberikan rasa aman kepada semua makhluknya, bagi makhluk yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah maha memelihara. Jadi Allah lah yang mengurusi segala. Selanjutnya Al-Matin. Jadi yang dimaksud dengan Al-Matin adalah maha sempurna. Jadi Allah itu maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Kalau kita sebagai manusia, kita itu punya kekurangan. Kita senantiasa penuh dengan hilang. Sementara Allah itu tidak. Allah itu maha sempurna. Selanjutnya Al-Jami. Al-Jami itu adalah maha mengumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang sifat Asmaul Husna, Al-Karim, dan Al-Wakil. Nah, sebelum memasuki pembahasan Al-Karim dan Al-Wakil, apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik, legenda yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungannya.
Dan ada pula dua sifat dari Asmaul Husna, yaitu Al-Karim dan Al-Wakil. Yaitu secara bahasa Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan atau yang maha pemurah. Secara istilah Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang pemberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Lalu sifat Al-Wakil. Kata Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-Wakil atau yang maha mewakili atau memelihara yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu di dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Itulah dari hasil diskusi dari kelompok 1. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, saya akan bertanya yaitu bukti makna Al-Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin memaparkan materi hasil diskusi kami yaitu tentang arti Al-Karim, yaitu sebagai maha pemberi kesamaan bagi ciptaannya dari perbuatan saling. Allah Subhanahu wa taala adalah sumber rasa aman dan keamanan dan menjelaskan sebab-sebab itulah tadi hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin bertanya bagaimana cara mengamalkan dan meneladani Al-Asmaul Husna Al-Mu'min. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bahwa seseorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad dari kelompok 3 akan memaparkan makna dari Al-Adil. Baik, dari hasil diskusi dari kelompok kami, Al-Adil berasal dari kata adalah yang berarti lurus. Dan Al-Adil artinya maha adil atau keadilan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganti dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala dinamai Al-Adil karena keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna. Adil dinamai sebagai penempatan manusia pada tempat yang semestinya. Dan mensyukuri makna Al-Adil yaitu Allah Subhanahu wa taala maha adil kepada seluruh makhluk. Itulah tadi hasil diskusi dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang bertanya silakan. Oke, siapa yang mau bertanya? Dari materi yang dipaparkan oleh kelompok 3, apakah ada kelompok lain yang bertanya? Silakan. Dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3, bagaimana cara meneladani sifat-sifat Allah Al-Adil? Pertanyaannya saya bantuan ibu yaitu cara meneladani sifat-sifat Allah Al-Adil, yaitu dengan senantiasa bersikap adil, lurus dan sama kepada setiap orang. Oke, alhamdulillah anak-anak sekalian, hari ini kita sudah melaksanakan diskusi. Adapun hasil diskusi kalian, saya akan memberikan penilaian. Jadi untuk kelompok 1 saya berikan nilai 100. Kemudian untuk kelompok 2 saya juga berikan nilai 100. Dan untuk kelompok 3 juga saya berikan nilai 100. Begitu juga dengan kelompok 4. Untuk kelompok 4 saya juga berikan nilai 100. Karena semuanya sudah aktif di dalam
mengerjakan LKPD ini? Oke, silakan dikerjakan secara berkelompok. pembelajaran kita pada hari ini. Coba silakan dibaca di atas, apapun kesimpulannya yaitu semua. Baiklah anak sekalian, insyaallah saya akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Jadi tugasnya ini dikerjakan di rumah dan insyaallah akan diperiksa pekan depan. Jadi dikerjakan dengan baik ya. Baiklah anak sekalian, insyaallah untuk pekan depan kita akan membahas tentang kejujuran. Jadi anak-anak sekalian untuk di rumahnya silakan pelajari tentang kejujuran. Nanti ketika ada sesuatu yang kurang dipahami, boleh ditanyakan
lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke? Sekian. Baiklah anak sekalian, sebelum kita menutup pelajaran kita, maka marilah kita bersama-sama membaca doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari insya Allah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan Dina, pimpin doanya. Baik, kita menutup pembelajaran hari ini. Mari kita bersama-sama membaca